إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, tidak lupa Al-Khatib Al-Faqir ingin mengingatkan dan memberikan nasihat dan wasiat, tentunya untuk diri khatib pribadi, kemudian untuk semua jamaah yang hadir pada masjid. Mari kita sama takwaan kita Al-Imam Muslim dibawakan oleh sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan mengatakan, "Ya Abul Munzir, atadri ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Munzir, tahukah engkau apa ayat yang paling mulia yang berada dalam Al-Quran?" Maka Abul Munzir, kunyah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjawab dan mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Tentu jawabannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu dan Rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Ayat yang mana yang paling mulia yang berada dalam Al-Quran? Maka Abu Munzir pun dengan rendah hati dan tawadhu'nya mengatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Abul Munzir radhiyallahu taala anhu, "Fadaraba fi sadri wa qala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan mengatakan, "Wallahi la yahnikal ilmu ya Abul Munzir." Wahai Abu Munzir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu merasakan kelezatan, kebahagiaan dalam menuntut ilmu,
dan selamat bagimu atas ilmu yang mulia ini. Inilah jawaban Abul Munzir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abul Munzir radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab, di mana beliau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, amarani Allah an aqra 'alaikal Qur'an. Wahai Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab, saya diperintahkan oleh Allah untuk membacakan dan mengajarkan kepadamu Al-Qur'an. Langsung kaget Ubay bin Ka'ab. Allahu sammani lak. Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku di hadapanmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, sammaka li." Iya betul, Allah telah menyebut namamu wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, di hadapanku. Kemudian faja'ala Ubay yabki. Mendengar kabar tersebut, Ubay bin Ka'ab langsung meneteskan air mata dan menangis, karena beliau terharu dan penuh bahagia karena nama beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin di hadapan makhluk hamba yang terbaik di muka bumi, yaitu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul pun mengajarkan beliau suratul Bayyinah, sehingga beliau Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang senior dalam ilmu qiraatul Quran, dalam ilmu tilawatul Quran. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudzul Quran min arba'ah." Pelajarilah dan ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku. Dan Nabi menyebutkan nama yang 4 tersebut, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Salim maula Abi Hanifah rahimahumullahu taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang Ubay bin Ka'ab, aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling hebat dalam baca Al-Qur'an ialah sahabatku Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia di atas ada beberapa faedah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan petik darinya. Yang pertama adalah ihtiramun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa tullabihi. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para muridnya dari sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya Ubay bin Ka'ab dengan langsung kunyahnya, dengan panggilan kehormatan Abul Munzir. Dan inilah adab seorang guru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muridnya dan sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya Ubay bin Ka'ab dengan kunyahnya, ya Abul Munzir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslimnya yang lain itu bersaudara. La yazlimuhu, maka seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya. Wala yakhdhuluhu, muslim yang satu tidak boleh meninggalkan muslim yang lainnya jikalau dia membutuhkan bantuannya. Wala yahqiruhu, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya tidak boleh saling menghinakan. Maka harus saling menghormati sama muslim. Itulah adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim, rawahu Muslim. Sungguh sebuah keburukan yang telah dilakukan oleh seorang muslim jikalau dia meremehkan, merendahkan dan menghina muslim yang lainnya dari saudaranya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah husnu uslubi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya metode Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam memberikan pendidikan, pembelajaran kepada para sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada mereka, kepada Ubay bin Ka'ab hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyampaikan materi yang ingin disampaikan dan diajarkan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan metode pertanyaan tanya jawab ketika belajar ini sangat banyak digunakan dalam Al-Qur'anul Karim. Metode ini juga sangat banyak digunakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat Jibril pun alaihi salam menggunakan metode ini ketika mengajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang agamanya. Dan para sahabat pun ridwanullah taala alaihim ajmain banyak menggunakan metode tanya jawab dalam pendidikannya. Seperti apa yang digunakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya, "Bagaimana caramu engkau menuntut ilmu sehingga engkau hebat dalam ilmu?" Maka beliau pun mengatakan, "Bilisanin saul." Saya menuntut ilmu dengan lisan yang banyak bertanya dan selalu bertanya. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang bisa kita petik yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat tawadhu, kerendahan hati yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para murid dan sahabatnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di atas bertanya kepada sahabatnya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam." Inilah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana banyak manusia mengira bahwasanya kehormatan, wibawa itu bisa terjaga dan diraih dengan jabatan yang tinggi. Ada juga orang yang menyangka bahwa kehormatan dan wibawa bisa diraih dengan harta yang banyak. Banyak juga orang menyangka bahwa kehormatan dan wibawa bisa didapatkan dengan titel yang banyak dan panjang. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan kehormatan dan jabatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati di hadapan kaum muslimin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Pelajaran yang terakhir ma'asyaral muslimin dari hadis yang mulia di atas adalah du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa tullabihi. Ini di antara adab seorang guru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya, di banyak keadaannya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan kebaikan untuk para muridnya. Seperti hadis yang telah kita sebutkan di atas. Nabi SAW mendoakan sahabatnya Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, "Liyahnikal ilmu ya Abul Munzir." Semoga engkau wahai Abu Munzir merasakan kelezatan, merasakan kebahagiaan ketika menuntut ilmu, dan selamat bagimu atas ilmu yang telah engkau dapatkan. Sebagaimana Nabi SAW juga mendoakan murid dan sahabatnya yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas, faqihkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil atau ilmu tafsir. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, Nabi SAW mendoakan beliau dengan mengatakan, "Allahumma 'allimhul kitab." Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas kitab Al-Quran, wa 'allimhul hikmah, dan ajarkanlah dia hikmah atau sunnah. Semoga khutbah yang pertama dan singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi dan kepada kaum muslimin jamaah Jumat yang hadir pada majlis dan masjid yang mulia ini. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi wa yatubul mustaghfirin. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama tadi, kita sama-sama telah mendengarkan bahwasanya ada ayat dalam Al-Qur'an yang termulia, yaitu ayatul kursi. Bagaimana tidak? Ayatul kursi adalah ayat dari awal sampai akhirnya itu membicarakan tentang Rabbul Alamin, tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ayat itu diawali oleh lafzul jalalah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan diakhiri oleh wa huwal aliyyul azim, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika ayat kursi adalah ayat yang termulia dalam Al-Qur'an, maka membacanya pun memiliki faedah dan manfaat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha idza awa ila firashihi fa innahu lan yazala alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitanu hatta yusbih." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia menuju tempat tidurnya, sebelum dia tidur, maka sungguh Allah akan melindungi dan menjaganya, dan syaitan tidak akan mendekati dirinya sampai tiba waktu subuh. Manfaat membaca ayat kursi yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'aha hina yusbih ujira minal jinni hatta yumsi." Barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan menjaganya dari keburukan dan bahaya jin dan syaitan sampai sore hari. Wa man qara'aha hina yumsi ujira minal jinni hatta yusbih. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka Allah akan menjaganya dari bahaya dan keburukan dan kejahatan jin sampai di pagi hari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Adapun yang terakhir yang bisa kita sampaikan dari manfaat membaca ayat kursi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah al-maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang berusaha selalu membaca ayat kursi setiap dia selesai melaksanakan salat fardu, salat wajib, maka sungguh pasti dia akan masuk ke dalam surga dan tidak ada yang menghalanginya dari surga Allah kecuali kematiannya. Ayyuhal mu'minun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.